langsung sudah seluruh jajaran, kemudian para direktur BUMD Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di rapat pertama saya selaku memimpin dengan seluruh pimpinan jajaran BUMD. Pertama saya menegaskan ya, sejak saya menjadi Gubernur Jawa Barat, BUMD bukan ladang untuk membagi jabatan menteri sukses. Itu saya buktikan sampai hari ini. Saya tidak pernah orang berangkat dari lingkaran politik saya tempatin menjadi jajaran pimpinan BUMD. Tidak ada. Yang kedua, sikap saya adalah sikap profesionalisme. Karena sikap profesionalisme, maka semua hal harus didasarkan oleh sikap profesional. Tujuan didirikan BUMD melakukan pengelolaan terhadap berbagai kebutuhan dasar masyarakat Jawa Barat di luar pengelolaan resmi pemerintah dan di luar pengelolaan regulasi yang dilakukan oleh swasta, sehingga BUMD bisa mengambil peran untuk satu menegakkan layanan, kedua membuat murah produk layanan, yang ketiga memberikan keuntungan. Nggak boleh juga sebenarnya BUMD itu lebih mahal dari umum. Makanya saya waktu awal kritik BJP, kenapa bunganya lebih mahal dari umum? Itu kan bertentangan dengan prinsip BUMD. Nah itu pertama. Selama bisa memberikan layanan yang terbaik dan layanan yang pas bagi kepentingan masyarakat, sebenarnya provinsi tidak penting ada. Misalnya gini, orang mengelola air, kebutuhan dasar air untuk masyarakat terpenuhi. Orang bisa bekerja dengan baik dan bekerjanya mendapat upah yang layak. BUMD itu menjual air jauh lebih murah dibanding dengan swasta. Maka kita dari sisi aspek layanan tidak ada masalah. Usah sih untung. Kenapa? Dengan rakyat mendapat layanan air bersih saja, itu sudah bagian dari kesejahteraan. Ini ya jadi orientasi. Pengelola sampah, BUMD ngurus sampah, seluruh problem sampah terselesaikan. Pemerintah tidak mesti nanti memberikan subsidi sampah. Masyarakat bayar sampah, mendapat layanan yang baik, nggak jadi keuntungan apa? Selama pengelolaan keuangan antara uang masuk dengan uangnya keluarnya bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga, tapi berbanding terbalik apabila perusahaannya tidak pernah untung, tapi upah terhadap jajaran ministernya harus berlangsung, menimbulkan hutang, pada akhirnya hutangnya menjadi beban tanggungan pemilik modal, nah itu namanya kejahatan. Gitu. Jadi itu kejahatan, Pak. Itu kejahatan. Itu adalah upaya korupsi mengambil uang negara dengan menggunakan BUMD. Dan kita dari dulu namanya lembaga bisnis pemerintah disubsidi, tekor, suntik, seperti itu. Nah, hari ini kalau saya melihat kan yang secara terbuka terbaca datanya oleh publik kan baru BJP ya, kan kita lihat dalam setiap hari dan ketololannya sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu gitu. Ketololannya apa? Ketololannya dalam menggelontorkan uang begitu banyak pada lembaga-lembaga lain tanpa jaminan yang memadai, melahirkan kemacetan. Itu kan ketololan. Nggak usah jadi pimpinan BJP-nya, nggak usah lagi sekolah perbankan, nggak usah ikut audit OJK, nggak usah. Kayak begitu. Anak SD-nya bisa loh gitu. Nah kemudian kan dia tahu menimbulkan bebannya kan tinggi, ya kan? Kemarin saya sudah naik sama Bio Farma. Bio Farma kan punya anak perusahaannya kan. Nah beban kredit yang berpotensi restrukturisasi, berpotensi tidak terbayar selama ini, itu kan hampir 6 triliun. Hampir 6 triliun kan. Nah BJP itu bisa bertahan karena dua hal saja.
Satu, ada duit pemerintah yang disimpan di situ. Yang kedua, ada pinjaman yang tidak pernah itu yang diberikan oleh pemerintah, itu aja. Di luar itu sebenarnya bisnis udah nol. Nah, bukti bisnis nol, berekspansi bisnis dengan memberikan kredit pada pihak lain yang dianggap itu mengangkat derajat BJB dari bank secara nasional atau memberikan kredit, pada akhirnya kemacetannya secara nasional kan gitu. Itu kan ketololan gitu. Nah, udahlah itu ketololan yang harus segera diperbaiki dan kita mencoba untuk membereskan, dan saya termasuk bagian dari kolektor untuk nagih ke berbagai pihak. Nah, kemudian saya sudah lakukan kalau BJB udah tahu kan ketololannya itu takut dilaporkan ini sampai tidak nanti pengalaman pas nggak tolong ya ketololannya itu. Mudah-mudahan pimpinan yang baru tidak berupa tolong seperti yang terdahulu. Nah kemudian sekarang saya yang lain saya belum pada tahu nih. Sekarang dari mulai jam 3. Nah, silakan jam 3 itu ngapain dikerjakan? Apa kontribusi terhadap masyarakat dan apa kontribusi terhadap kas daerah? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Gubernur dan Bapak Ibu semua, dia menyampaikan Bapak, kami Jam Frida bergerak di industri penjaminan kredit. Fungsi utamanya adalah menjembatani UMKM untuk bisa mengakses pembiayaan ke perbankan. Karena banyak UMKM kita yang masih belum cukup memiliki tabungan, sehingga sertifikat penjaminan kami bisa dijadikan guna. Tentunya UMKM yang seperti apa yang sudah kami jamin adalah UMKM yang memiliki usaha yang visible, namun belum legal. Pada saat akhir 2025 yang lalu, kami membukukan kurang lebih 19 miliar lalu dengan dividen yang akan dibayarkan di 2026 ini sebesar 26,5 miliar. Mungkin itu baru yang bisa kami sampaikan. Katanya modalnya dulu dari Pemprov, yang tahu bidang BUMD. Untuk Jam Frida itu kan dulu kasih modal pasti oleh Pemprov. Dulu dikasih modalnya berapa? 260 miliar. Hah? Sampai dengan 2025 260 miliar. Dari 260 miliar ini memberikan labanya udah berapa? dividen kepada Iya, laba dividen yang diserahkan ke pemerintah 32 miliar. 50 miliar. Ya, 50 miliar. 50 miliar berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. Sudah memberikan untuk dividen 50 miliar. Modal dari pemerintahnya masih ada dari situ? Aman. Bener nih. Sudah diaudit. Auditnya sehat nggak? Gitu kan yang tahu kan Bapak bukan saya. Bener nih. Ya udah, terus habis itu apa ini? Agro Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, Bapak sekalian, dan dengan beberapa saya saat ini sedang menyelesaikan sebelumnya dari Korea Teknik ini. Saya Berapa mengundurkan Oktober kemarin berkumpul. mengundurkan dirinya mana? Pak, kalau karena kinerja Kinerjanya buruk. Iya Pak, silakan. ya sudah dijawab. Jadi ada ini bergerak di bidang penanggulangan dan waktu yang jelas waktu COVID. Kalau yang lain menurut saya malu, nah beliau itu justru yang mendapatkan keuntungan. Karena waktu itu mendapat tugas dari Pemprov untuk mendistribusikan bantuan sembako sampai ratusan miliar. Dan setelah itu ternyata karena
rekrutmen pegawainya itu tidak baik, ya. Sehingga yang begitu COVID ada, pendapatan berkurang, ini jadi beban. Sehingga setelah mulai ada utang. Kok bagi sembako harus lewat BUMD sih? Ya waktu itu kan harus hati-hati. Waktu itu kan kalau uang cashnya di dinas sosial, kalau sembakonya lewat dinas perdagangan oleh perdagangan. Nah, jadi saya lihat kelemahan awalnya di situ. Ketika waktu Agro itu merekrut pegawai, itu jadi tanpa beban, sehingga ketika berikutnya tidak ada pendapatan yang dilakukan, sehingga muncullah utang yang sampai kembali, yaitu mengundurkan diri pendapatan berturut-turut tidak ada aktivitas. Sekarang hutangnya berapa, Pak? Hutangnya masih sekitar 34 miliar. Oh, gede Ya. Asetnya? Asetnya cukup besar, namun yang paling besar yang dibanggakan itu dari Teknabaru atau 3 kecamatan itu hampir 2.000 hektar. Tetapi statusnya tidak ada yang ketika dikalikan ke Jawa, karena dulunya itu perusahaan BSPDAP, perusahaan yang lama. Nah, ini yang menjadi beban Pak Gubernur. Kenapa nggak pusing jadi direktur? Sudah pusing dan tidak gajian, belum gajian dan pusing. Dan sudah bukan sehat. Jadi sejak itu kan dievaluasi masyarakat. Nah saat ini upaya kita udah konsultasi ke ke BPN provinsi, disarankan untuk Pemprov Jabar mengajukan ke nasional. Tapi secara teknis ke provinsi dan Agro. Kemarin kita mengumpulkan camat yang daerahnya ada aset Jabar untuk kita optimalkan fungsi tersebut mendukung MPD, karena sektor itu menggunakan supaya sebagian ya memang tidak perkebunan Pak, dominan kebun teh, karena Agro Jabar dulu punya pabrik teh di Pamekasan, namun sudah beberapa tahun ini tidak operasional. Nah kemarin terakhir dengan pihak camat kita sepakat dengan mereka juga ingin bidang lokasi untuk operasi batu itu seperti supaya nanti memproduksi bahan pangan untuk MPD. Kami rencana ada itu. Nah saat ini memang kemarin kita bersama Gubernur sudah 5 bulan belum gajian, bukan curhat tapi ini kenyataan laporan saja. Namun sekarang kita dengan adanya peluang bisnis ini, MPD ini kita insya Allah tinggal mungkin kita rencananya ada masukan dari penyewaan aset. Itu berarti sebagai cerita karena kami merasakan dampak dari mismanajemen katakanlah bukan warisan, tapi ya itulah yang harus kita hadapi. Terima kasih. Assalamualaikum. Tanah yang sekarang itu kosong Tidak masalah. tidak masyarakat, tidak ada dana. Masalah pendanaan saya ulang karena daerah TKI itu sentra sosial saya katakan tentang wortel dan sebagainya. Terus ketika di dalam masyarakat itu masyarakat memberikan kompetensi apa pada Agro Jabar? Tidak ada. Seluasnya mendekati 2.000 hektar. mobil Tapi itu dikurangi yang tersen naik dari mungkin 100 status alasapnya ada, alasapnya ada. akhirnya Habis ya? sudah habis. Karena itu diserahkan itu posisinya belum Habis berarti harus diperpanjang. Ya, Oke, sudah gini aja. Tanah itu nanti dikelola oleh dinas perhutanan, dinas perkebunan di tanah minta bagian dari regulasi. Itu kalau diarahkan ke pusnas bisnis susah gitu kan. Nah HGU-nya dikeluarin, nanti Agro Jabar kerjasama dengan dinas kehutanan. Minimal itu bisa jalan dulu, bisa jalan dari sisi aspek pengelolaan perkebunannya, kita subsidi masyarakatnya untuk melakukan mengembalikan kembali fungsi lahan. Itu aja. Jadi
yang benar-benar untung ya sudah BCB untung dengan kategorinya, dan kerida untung, agro untung, ya. Jangankan nasi untung pemerintah, dirutnya juga tidak gajian. Nah, ini keadaan. Oke, yang berikutnya Agronesia. Sedikit untuk agro ini kita 55,5 miliar dibikin sampai dengan 10 Bebo. juta. Dulu 55,5 miliar. Jadi berpikir sudah kalau dan sos. Terus Indonesia. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan sekilas mengenai Agronesia Pak. Agronesia ini adalah perusahaan BUMD yang bermain di industri processing Pak. Jadi Bermain bekerja masalah main ya Pak. Bekerja di industri processing. Jadi kami mempunyai pabrik karet Pak, kemudian pabrik es dari Tojo, kemudian pabrik airline kemasan BNC dan BNC, kemudian Expo BNC. Alhamdulillah Pak, sejak mungkin kami start masuk tahun 2022 dengan rugi saldo dagang beli kami itu 100 miliar Pak, utang saldo dagang beli kami. Di tahun 2022 kita cuma pencapaian sekitar 40 M per tahun. Sekarang kami bisa mencapai pendapatan di angka 60 sampai dengan 70 M per tahun. Tetapi alhamdulillah Pak, kami belum bisa membuka keuntungan karena keuntungan kami yang setiap tahun mulai tahun 2022, 2023 dan 2024 itu harus menutupi saldo dagang kami yang tadi 100 M tadi. Sehingga kami sekarang saldo dagang kami sekitar 88 M. Untuk bisa mencapai lebih strategis lagi, kami punya kendala bahwa mesinnya kami sudah berumur 2 kali usia saya 100 tahun rata-rata. Padahal pangsa pasar kita cukup menjanjikan. Contoh, Inkaba industri karet Bandung yang beroperasi tahun 1933 itu hanya tinggal satu-satunya pabrik karet yang dimiliki pemerintah yang masih beroperasi. Jadi harusnya menurut kami ini suatu benefit buat Jawa Barat bahwa kita masih bisa beroperasi. Kendalanya suplai karetnya, supaya PTPN lebih memilih untuk menyediakan kelapa sawit dan menyediakan terbuka untuk gula. Akhirnya kami ambil dari rakyat. Kemudian untuk sari Tojo, alhamdulillah kami bisa mensuplai ke seluruh pabrik tradisional untuk es balok Pak. Tetapi itu juga masih kekurangan Pak, karena nelayan banyak yang tidak bisa melakukan kekurangan es balok Pak. Dan ada sedikit pergeseran untuk dikarbon pada saat nelayan laut berkarbon dengan es balok pada saat sampai ke darat dikemas, di packaging untuk dikirimnya mereka butuh es cube, es kristal, dan kita tidak punya untuk es kristal itu. Kita hanya punya 50 ton yang di Bandung, padahal di Bandung saja sudah butuh 200 ton per hari Pak, kebutuhan kita yang datang ke kami Pak, tetapi kami cuma punya 50 ton. Nah, inilah yang menurut kami kemarin coba mengajukan kepada Bapak Tangkan agar bisa dijadikan. Tetapi memang rata-rata selalu melihat masa lalunya Pak. Nah ini kami kemarin coba mencari investor swasta, ya alhamdulillah dapat, tetapi pada saat pelunasan mesinnya mereka gagal Pak.
Jadi kami tetap masih berusaha untuk mencari investor-investor, dan kemarin sudah diskusi sama Pak Ukay, kami mencoba untuk mengajukan kredit BJB, Pak. Dan saya jujur Pak, saya mohon maaf karena pendapatnya dulu Pak, kami satu-satunya BUMD yang tidak memakai bank BUMD Jawa Barat, Pak. Mohon maaf. Bapak udah pakai nanti macet. Ya, karena pada saat kami berikan investasi Pak, itu kami pakai bank lain Pak. Tapi itu menurut saya bukan sesuatu yang luar biasa hebat, tapi menurut saya itu malu buat saya Pak. Harusnya kami dibantu oleh Jawa Barat. Karena menurut kami harusnya Jawa Barat menjadi bisa menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri Pak. Kemudian pabrik Kernum Merdeka, pada saat posisi saya masuk ini mati tidak beroperasi Pak. Padahal dulu pernah jaya dikelola oleh Danone dengan Nervi. Sekarang mati dan kami operasikan, pada saat kami operasikan mempunyai hutang pajak, pajak air tanah. Akhirnya kami bernego kepada Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, ada kami cicil, tapi kami bisa beroperasi. Karena diameternya seperti kami skala dan juga cukup tinggi. Alhamdulillah kami urus video pelan-pelan bayaran untuk hutang pajak air. Kami sudah mendapat arahan Pak Sekda, kami juga sudah mulai masuk ke arah OPD. Kemudian kami ada administrasi BNC juga kita SO Pak. Jadi kami tidak bisa mengelola sendiri, saya pikir saya tidak untung tidak bisa mengelola sendiri, kami bersamakan. Pendapat kami yang bisa dicapai. Kalau kami kelola sendiri itu saya lihat ya, jadi saya pikir itu lebih besar. Mungkin itu sekilas dari kami. Kami terakhir menerima PND di tahun 2011. Saya pikir ada dua maksud, apakah dia nggak mampu berdiri sendiri atau kami mau dinantikan. Tetapi mungkin karena punya produk yang ditunggu oleh masyarakat, ditunggu oleh industri dari kami. Dan masih sisa utang berapa lagi? 88 bukan utang saldo ganti. Jadi tidak mampukan perusahaan untuk mencapai target itu dianggap jadi saldo ganti. Dan saya punya utang pihak ketiga. Utang pihak ketiga punya, tapi kami cicil. Berapa? Sekitar 40 M. Segitu aja. Iya. Uang yang dikas ada berapa? Sekarang uang kita 1,5 M Pak. 40 M, sekarang 1,5. Ya. Aset ada berapa? Aset ada 365 miliar. Itu terdiri dari aset imbreng dan aset non imbreng. Dulu penyertaan modalnya berapa? Di 355 miliar. 255 miliar. Dividennya 23,1 miliar. Sampai dengan 2000. Dari modal segitu. Itu kalau diputerin Bang Emo udah tiap bulan tuh dapat 2 miliar. Ya udah. Lanjut ya. Banyak demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BJB. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari BJB Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Jadi BJB ini adalah menarik Pak. Dimulai 2003 FS-nya, kemudian kita beroperasi maksimum ataupun grand opening-nya itu di 2019 Pak. Dan kemudian Pemprov telah menyetorkan dananya terbagi dua, totalnya 1,7 triliun kurang lebih, di mana 900 miliar lebih dalam bentuk tunai dan kemudian kurang lebih 725 miliar dalam bentuk imbreng tanah seluas 294 hektar. Nah, saat ini memang kami belum operasi maksimal. Terakhir yang terbang dari Kertajati untuk domestik itu adalah bulan Juni 2025, dan kemudian Scoot internasional masih terbang sampai sekarang 2 kali seminggu.
Dan dalam ini bahwa kami sudah merencanakan untuk penerbangan umroh dan haji reguler 3 kali, sudah 3 tahun berturut-turut, dan mudah-mudahan tahun 2026 ini kita akan terbangkan 40 kloter, dan reguler haji untuk di 2026 ini dari bulan Juli untuk 2 musim, 2 kali seminggu dengan Garuda. Itu yang kami kira-kira rencanakan datang. Dan memang saat ini Pak, kami sedang beroperasi dengan negatif cash flow, dan kita mempunyai total utang kurang lebih 2 triliun yang terdiri dari utang perbankan 1,5 triliun, pokoknya bunga tertunggang kurang lebih 200-300 miliar, dan kemudian kami masih punya utang dengan kontraktor dan pihak ketiga lainnya totalnya kurang lebih 400 miliar, jadi total kurang lebih 2 triliun. Nah, jadi ini yang rencana kami ke depan. Memang saat ini terima kasih didukung terus dengan Pemprov Jabar. Lahan kita sebetulnya ada kurang lebih 1.800 untuk kawasan, tapi yang tadi dibebaskan kurang lebih 1.040 hektar. Dari 1.040 hektar itu 60 hektarnya situ, kemudian 975 hektar belah tanah. Dari 975 hektar tersebut, sisi udara itu dibangun oleh pemerintah atau APBN, nilainya kurang lebih 725 miliar dalam bentuk runway, namun tanahnya milik Pemprov. Nah, sisi daratnya inilah yang dibangun sama kita, sama Pemprov Jabar, pemegang saham. Pemegang saham kita adalah 40% Pemprov dan 20% Angkasa Pura Indonesia, operatornya Angkasa Pura Indonesia. Nah, saat ini yang terjadi adalah dari pemegang saham yang ada, memang saat ini Pemprov Jabar yang sangat mendukung, walaupun mungkin ada kewajiban dari Angkasa Pura II untuk selalu memberikan restoran-restorannya kepada kita untuk kita bisa survive. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan Pak. Dan hutang kita dengan Bank Jabar sindikasi, dan ada partisipasi dari Bank Jabar Syariah kurang lebih 50 miliar dari 1,5 triliun. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan sekarang. Untuk BJB ini sudah mendapat perhatian dari Presiden. Kemungkinan besar dalam waktu dekat BJB Bandara Rajati akan diserahkan ke Kementerian Udara. Kemudian apakah setelah dikelola oleh TNI Angkatan Udara oleh pemerintah pusat itu ada komersial atau tidak, yaitu kewenangan mereka. Nanti kita akan mencoba membuat perjanjian antara pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saya mengajukan opsi untuk melakukan tukar-menukar aset, yaitu BJB dikelola oleh Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Udara menjadi Pangkalan Angkatan Udara. Kemudian Kertajati menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri. Ada Dahana pindah ke situ, kemudian PT pindah ke situ, kemudian PT DI pindah ke situ, sehingga diharapkan kalau industri pertahanan tumbuh, maka kawasan ekonomi khususnya juga berkembang. Kemudian kita berharap, ini harapannya, bahwa walaupun memiliki keterbatasan mesin, itu menjadi dikelola oleh pemerintah provinsi. Karena ini yang opsi yang dibuat, karena pilihan opsinya nggak ada lagi. Kita tidak mungkin terus-terusan berlama-lama berandai-andai pada sesuatu yang tidak pasti. Nah, ini yang saya pilih yang pasti saja, Ini yang saya sampaikan saja, karena berapa kita itu umroh saja harus ngerang-ngerangin ASN untuk umroh lagi, itu nggak bagus. Dari sisi komersial itu nggak boleh mengerahkan ASN untuk pergi umroh hanya untuk dimulainya penerbangan. Jangan. Saya masuk pas saya tahu untuk saya minta ke ASN, saya minta ke ASN bisa bilang jangan. Ya kalau umroh saja.